Nah, maka ada cara lain ya untuk kita punya kemuliaan yang kita bisa mensibghah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ya ke dalam diri kita. Dengan cara apa? Ternyata tadi Al-Majid 2 kali disebutkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala dan Al-Majid 2 kali digunakan untuk mensifati Al-Qur'an. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang mulia. Nah, berarti Al-Qur'an Allah sifati dengan mulia. Secara zatnya mulia. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, karena dikaitkan dengan kalamnya Allah, maka Al-Quran Al-Majid, mulia. Ya, secara zatnya. Kemudian Al-Quran juga memberikan solusi-solusi, panduan-panduan, inspirasi-inspirasi bagi umat manusia. Ya, maka ada kedermawanan di situ berkaitan dengan Al-Quran. Ada kemuliaan berkaitan dengan Al-Quran karena kalamnya Allah. Dan ada kemuliaan berkaitan dengan Al-Quran dikaitkan dengan curahan-curahan, pemberian inspirasi, solusi pelajaran bagi umat manusia. Nah, itu di surat Qaf. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala bahkan ulang lagi pembahasan tentang Al-Quran. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfud. Ya, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Ya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an ya dengan Majid, yang mulia. Kalamnya Allah. Curahan pemberian kepada umat manusia begitu banyak. Makanya Al-Qur'an disifati dengan Al-Majid. Nah, terus bagaimana kita kemudian bisa menjadi Al-Majid juga? Nasab kita bukan nasab yang mulia, ya, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga tidak tersambung bisa jadi ya kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya. Dan lagi-lagi kalau tadi kita mengingat syaratnya harus 2 untuk mendapatkan majid, ya, kemuliaan nasab dan kedermawanan yang luar biasa, baru bisa mendapatkan al-majid, ya, sehingga bisa digelari al-majid. Tapi ternyata ada solusi. Kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dengan mulia, maka kalau kita ingin mulia, berarti kita harus menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran. Orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dan namun Al-Quran ini kan ya tidak sekedar dibaca saja, dihafal saja, tapi yang terpenting adalah diamalkan. Bukankah Al-Quran itu adalah huda? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai apa? Hudal linnas, sebagai sebagai petunjuk bagi umat manusia. Juga di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ingin mulia, mulialah dengan Al-Quran. Yang selalu kita terangkan, ya, karena Al-Quran punya karakter mengangkat dan menaikkan, serta meninggikan. Maka mereka yang mempelajari Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, maka dia layak menjadi seorang yang dimuliakan, ya, menjadi seorang yang ditinggikan. Ya, di dunia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wa yadha'u bi akharin, dan meletakkan kaum-kaum yang lain, menjatuhkan kaum-kaum yang lain juga disebabkan interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Ya, di akhirat kemudian dijelaskan tentang kondisi ahlul Qur'an atau sahibul Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqrawah. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik dan tartilkan Al-Quran seperti kamu dahulu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena sesungguhnya manzilamu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, bagaimana kita bisa mulia dengan Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apakah hanya sekedar dihafalkan? Tidak. Karena
tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an adalah huda, dan huda itu untuk diamalkan. Ya, huda itu untuk diamalkan. Dan kita tahu nanti di akhirat itu semua tubuh kita akan bersaksi. Nah, makanya kalau seorang yang menghafal Al-Qur'an, apakah itu yang kemudian menjadikan mereka orang tuanya diberikan mahkota di surga, diberikan jubah yang luar biasa, ya, ditinggikan derajatnya? Apakah yang faktornya hanya hafal itu? Ya, kok rasa-rasanya tidak. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Nah, mereka yang baru di tataran hafalan, orang kafir pun bisa menghafal. Tapi kalau mengamalkan, nah ini tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Ya, maka untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi sahibul Quran adalah mempelajari Al-Quran, bahkan sampai ke titik ya bisa mengamalkan Al-Quran. Bukankah di akhirat lisan kita atau lidah kita dikunci, ya, mulut kita dikunci. Kemudian yang ada adalah tubuh kita yang memberikan persaksian. Nah, kalau Al-Quran sudah teramalkan, ya, maka fisik kita akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ini ya telah menerapkan Al-Quran, ya tidak hanya dihafalkan tapi sudah ya dalam tataran kehidupan. Ya, karena ya nanti yang bisa membaca di akhirat ya mereka yang kemudian setiap yang ada di Al-Quran sudah menjadi sebuah amalan. Ya, makanya kenapa Al-Quran turunnya di jantung. Ya, dan jantung ini kontrol dan pusat untuk seluruh anggota tubuh. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh tubuhnya. Jika rusak-rusak seluruh tubuhnya. Maka kalau Al-Quran hanya di sini. Ya, hanya di hafalan, hanya di kepala, tidak pernah menjadi amalan, bukan qalb namanya ya. Ya, karena qalb itu kontrolnya untuk seluruh anggota tubuh. Maka seakan anggota tubuh ini yang sudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, nah qalb ini yang akan menyimpan data itu, yang nanti menjadikan kita bisa mentartilkan Al-Quran, membacakan Al-Quran di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu berkaitan dengan manzilah kita, ketinggian kita, derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tidak punya nasab, nggak ada masalah. Tapi kita bisa menjadi keluarganya Allah dengan cara apa? Nah, dikatakan di sini dimaksud menjadi keluarga Allah. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu, maka sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullah wa hasatu. Ya, mereka itu adalah ahlul Quran dan mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Ya, orang-orang pilihannya Allah. Jadi, kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada Allah, maka pelajari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai panduan. Yang namanya panduan itu berarti sudah sampai tahap untuk mengamalkan. Bukan sekedar menghafal biasa, bukan sekedar berteori, ya, karena anggota tubuh kita itu nanti memberikan persaksian kalau semua dari yang dilakukan oleh anggota tubuh kita sumbernya adalah Al-Quran, ya, maka insya Allah ya kita akan banyak bicara berkaitan dengan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita kejar kalau ingin ya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulia ya karena mensibukkan diri kita dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, caranya mengamalkan ya apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an sampai ke tahap amalan. Nah, makanya ini berkaitan dengan nasab. Ya, Allah jelas tidak punya keluarga dalam artian Allah punya istri, Allah punya anak, tidak. Tapi sampai Allah memuliakan para ahlul Quran, Allah anggap keluarganya. Ya, jadi nasab kita bukan karena kemuliaan manusia, tapi nasab kita yang mulia karena kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulia karena menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti satu sisi terpenuhi ini. Karena syarat majid tadi itu harus punya kemuliaan nasab. Nah, kita bukan ahlul bait ya dari sisi nasab. Ya, tapi nggak ada masalah kita bisa jadi ahlullah. Ya, keluarganya Allah. Ya, kalau bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ya, menjadi sahabat kita. Ya, menjadi peneman hidup kita dan menjadi huda ya dalam kehidupan
dalam kehidupan kita.